Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang teori bilangan atau number theory dan cryptograph atau kriptografi gitu ya, yang berhubungan dengan sistem keamanan ya dalam dunia digital. Baik, dalam materi ini ya, yang merupakan materi salah satu subbab dari mata kuliah matematika teknik ya. Kita akan membahas tentang yang pertama divisibility atau keterbagian, kemudian prime numbers atau bilangan prima, kemudian GCD ya, dan Euclidean algoritma, kemudian yang keempat modular arithmetic, dan yang kelima kita akan coba lihat aplikasinya ke dalam kriptograf, baik itu ya, menggunakan terutama menggunakan teori RSA. RSA itu singkatan dari Reverse Samir Adleman ya. Adleman itu diambil dari kata nama penemunya ya, penemu teori ini yaitu Leonard Adleman, yang berasal dari Universitas MIT ya di Amerika, yang merupakan universitas ya ternama dunia saat ini ya, sampai saat ini pada tahun 1976, sekitar tahun 1976. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang divisibility ya. Nah, divisibility ini definisinya adalah seperti yang bisa kalian lihat di sini, A, kemudian ada garis tegak lurus B. Ini dibaca dengan A membagi B ya. Artinya apa? B itu sama dengan A dikali K, di mana K adalah suatu bilangan bulat ya. Jadi A membagi B itu artinya B-nya itu sama dengan A dikali suatu bilangan bulat tertentu ya, yang akan kita cari gitu. Oke, contoh di sini ada misalkan 3 membagi 12. Apakah benar atau salah? Maka ketika kita coba mencari bagian B-nya itu 12, itu adalah A dikali suatu bilangan tertentu atau 3 dikali sesuatu, ternyata dapat gitu ya. Untuk mendapatkan 12 berarti 3 dikali 4. Maka 3 membagi 12 di sini itu dinyatakan sebagai sesuatu yang benar. Kemudian contoh yang kedua ini 5 membagi 12. Di sini kita tidak menemukan ya. Ketika 12 ini dicari, kita kalikan 5 dengan suatu angka bulat tertentu, itu tidak ada yang mendapati nilai 12. Artinya 5 membagi 12 ini adalah dinyatakan salah gitu. Sifat pentingnya apa? Sini ada salah satu sifat penting. Jika A membagi B dan A membagi C, maka A itu membagi B plus C. Kemudian juga A membagi B minus C. Nah, ini salah satu sifat penting ya pada divisibility atau teori tentang ya divisibility ya. Seperti ini. Nah, kita coba langsung lihat contoh soalnya. Nah, misalkan kita ingin membuktikan ya, jika A membagi B dan A membagi C itu adalah
A membagi buka kurung 2B plus 3C tutup kurung. Kita ingin buktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, untuk menjawab ini maka kita coba definisikan B itu, ya, B dan C, ya. Tentu ketika kita ingin mendefinisikan B dari A membagi B, maka B itu sama dengan A dikali konstanta bilangan bulat tertentu, ya, atau kita simbolkan dengan K1. Kemudian untuk C pada A membagi C, kita mendefinisikan C berarti A dikali konstanta bilangan bulat tertentu, atau kita notasikan dengan K2. Maka B dan C ini, ya, kita substitusi ke dalam definisi 2B plus 3C yang ada pada soal itu. Berarti menjadi 2 kali A kali K1 tambah 3 kali A kali K2. Ya, itu setelah B dan C kita substitusi. Sehingga ketika variabel A kita keluarkan, maka menjadi A kali 2K1 plus 3K2. Nah, maka definisi A kali 2K1 plus 3K2 itu berarti sama, gitu ya. Sama dengan yang ada pada soal, ya. A membagi 2B plus 3C. Berarti kan A dikali dengan sebuah konstanta tertentu, ya. Konstanta tertentunya itu adalah 2K1 plus 3K2. Yang mana kalau kita kembalikan ke B dan C itu sama dengan soal, ya. Ketika kita kembalikan ke variabel B dan C, maka A kali 2K1 plus 3K2 itu menjadi 2B plus 3C. Jadi pernyataan ini adalah kita anggap berarti benar. Baik, kemudian kita lanjut ke yang kedua, bilangan prima, ya. Bilangan prima kita tahu, ya, definisinya itu adalah hanya punya dua pembagi, ya, satu dan dirinya sendiri. Itu bilangan prima. Jadi kalau 3 termasuk bilangan prima itu adalah 1, kemudian berapa? 2, ya. 3, ya. 5, 7, 11, dan seterusnya. Kenapa 4 tidak? Karena 4 bisa dibagi selain dirinya, ya. Yaitu 2, gitu kan. Bisa dibagi dengan selain dirinya. Kemudian 8 juga tidak bisa karena bisa dibagi dengan 4, ya. 10 tidak bisa karena bisa dibagi dengan 5, bisa dibagi dengan 2, ya. Selain bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1, ya. Oke, ini contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya itu. Kemudian teori fundamentalnya yaitu setiap bilangan yang lebih dari 1 itu bisa ditulis sebagai perkalian bilangan prima, ya. Contoh misalkan 60 itu bisa digunakan bilangan prima untuk mendapatkan hasil 60, ya. Perkalian dari bilangan prima, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5, itu hasilnya 60. Nah, ini adalah dasar dari keamanan kriptografi modern, ya. Kemudian yang ketiga, FPB atau, ya, faktor persekutuan terbesar, ya. Definisinya seperti ini, GCD buka kurung A, B titik 2. Nah,
faktor persekutuan terbesar yaitu FVB. Contoh seperti ini, cari GCD dari 24 dan 36. Maka kita bisa temukan ya dengan hitungan matematis. GCD-nya adalah atau FVB-nya adalah 12 gitu ya. Jadi FVB ini pelajaran sekolah ya, pelajaran tingkat sekolah yang sudah kita dapat. Ini menjadi dasar ya dalam materi kali ini, menjadi salah satu dasar ya untuk memahami materi ini. Nah, kemudian Euclidean algorithm. Nah, ini suatu teori yang wajib kita kuasai. Jadi dari FVB tadi, misalkan GCD A B itu sama dengan GCD B A modul B atau mod B. Nah, ini idenya gitu ya. FVB dari AB itu sama dengan FVB dari B A mod B. Nah, kita coba lihat contohnya. Misalkan ada FVB atau GCD dari 252 dan 105. Kita ingin cari FVB-nya. Maka langkahnya adalah ini kalau kita cari secara manual ini akan panjang ya, tapi ini ada cara yang lebih ringkas ya, namanya Euclidean algorithm. Nah, ini bagaimana caranya? Kita bagi kita lihat bilangan yang terbesarnya ya. Di sini ada 256 dalam hal ini. Maka 256 kita tuliskan sama dengan berapa dikali 105 itu sama dengan 256. Kalau tidak bulat nilainya, maka kita ambil yang paling mendekati ya. Tidak melewati tapi mendekati. Di sini berarti 105 itu dikali dengan 2 ya. Nah, 105 dikali dengan 2 ternyata tidak sama dengan nilai 256 dan sisanya itu adalah 42 ya. Kalau 2 kali 105 berapa? 2 kali 10, 2 kali 01, 2 kali 01, 210 ya. 2 kali 105 itu 210, maka sisa masih ada 42 ya. Maka di situ kita tulis 105 kali 2 plus 42. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lakukan adalah 105 menjadi nilai B-nya ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat rumus, di sini. GCD A B berarti itu sama dengan GCD B A mod B ya, berarti yang menjadi A selanjutnya itu adalah B sebelumnya yang ada di sini ya, yang B di sini, kemudian di proses selanjutnya dia menjadi A di sini. Sedangkan yang menjadi B barunya itu adalah hasil dari A mod B. Ya. Nah, A mod B di sini tadi adalah itu tadi ya, A dibagi dengan B tadi ya. A dibagi dengan B di sini. 256 dibagi dengan 105. Nah, di situ sisanya adalah 42. Itu adalah A mod B. 42 itu adalah A mod B dari GCD 252 105.
Nah, proses ini berlanjut terus ya. Proses ini berlanjut terus, dan di langkah yang kedua maka yang tadinya B menjadi A, berarti 105 menjadi A nya ya, menjadi A. Maka kita tulis 105 sama dengan, kemudian yang bagian B nya itu tadi adalah 42. Maka 105 di sini berarti selanjutnya berapa dikali 42 itu sama dengan yang paling mendekati 105. Nah, di sini kita dapati yang paling mendekati adalah 2 gitu. Maka 2 kali 42 itu sama dengan 105. Dan sisanya adalah 21 ya. Jadi 2 kali 42 kan 84. Maka 105 dikurang 84 adalah 21. Itu adalah sisanya. Itu adalah A mod B-nya. Begitu terus. Sampai yang ketiga itu ternyata setelah kita jadikan 42-nya itu sebagai A, maka 21-nya itu adalah B-nya. Maka yang paling mendekati dengan 42 bahkan menjadi nilai yang bulat pas 42 perkalian antara 2 kali 21 itu. Hasilnya adalah 42 dan ditambah dengan 0, artinya sisanya itu adalah tidak ada. Nah, di sini berarti GCD-nya atau FVB-nya adalah 21 ya. Itu tentang Euclidean algoritma. Ini sangat powerful ya, sangat bermanfaat sekali karena ini sangat cepat, bahkan untuk angka besar yang dipakai nanti di kriptografi kita bisa menemukan dengan cepat FVB-nya. Dan yang keempat, modular aritmatik ya. Modular aritmatik ini juga bagian yang penting dalam materi kita kali ini. Definisinya seperti apa? Nah, ini A ekuivalen B ya, yang garis sama dengannya itu ada 3 itu artinya ekuivalen. Yang ini ya, itu artinya ekuivalen. A ekuivalen B mod M. Mod M artinya A dan B punya sisa yang sama saat dibagi dengan M gitu. Jadi A dan B itu punya sisa yang sama saat dibagi dengan M. Contoh di sini 17 ekuivalen 5 mod 12. Nah, ini adalah sesuatu yang benar karena kalau kita lihat 17 mod 12 berarti sisanya adalah 5 gitu ya. Yang paling mendekati perkalian 12 untuk mendapatkan 17 itu adalah 1 ya. 1 kali 12 12. Nah, sisanya berarti ada 5. Maka disitu adalah benar ya, 17 ekuivalen dengan 5. Nah, dalam modular aritmatik ini ada operasi misalkan ya, jika A ekuivalen B mod M, kemudian C ekuivalen D mod M, maka A plus C itu ekuivalen dengan B plus D. Kemudian A cross C atau A kali C itu ekuivalen dengan B cross D. Oke, contoh di sini kita coba hitung ya. Di sini ada soal 7 kali 8 mod 5. Maka bisa kita hitung langsung, berarti 7 dengan mod 5 itu ekuivalennya adalah 2 ya. 8
dengan mod 5 berarti ekuivaliennya adalah 3. Maka kita bisa langsung kali 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Dan 6 itu adalah ketika mod 5 maka ekuivaliennya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1. Oke, bisa difahami ya. Nah, kita lanjut langsung ke aplikasi ya. Aplikasi kriptografi ya. Aplikasi kriptografi ini ya digunakan dalam banyak aplikasi ya, termasuk di WhatsApp ya. Kita menggunakan ini ya, kriptografi ya, untuk keamanan pengguna, kemudian di bank ya, kemudian ya berbagai internet keamanan ya, security itu menggunakan kriptografi. Jadi dasarnya adalah ini RSA ya, reverse Samir reverse Samir apa tadi A-nya? Adleman ya. Reverse Samir Adleman. Itu ide dasarnya. Jadi yang pertama kita pilih dua bilangan prima besar nantinya ya. Kemudian kita kalikan jadi kunci publik, kemudian gunakan operasi modnya. Nanti kita akan praktek. Nah, kemudian apa insight dari keamanan RSA ini? Ya, apa sesuatu yang bisa kita dapatkan di sini ya? RSA itu bergantung pada sulitnya faktorisasi bilangan besar. Jadi kenapa dia aman untuk digunakan ya dalam internet security? Karena ya itu sulitnya difaktorisasikan untuk sulitnya difaktorisasikan ya dari bilangan yang besar ya. Karena kalau difaktorisasi itu akan ada banyak pilihan angka dan tidak mungkin kita mampu menguji satu persatu ya dengan banyaknya angka yang punya kemungkinan digunakan ya, pada sistem keamanan tersebut. Nanti kita akan lihat bagaimana kita menggunakan RSA ini dalam mendapatkan tadi kunci ya, kunci publik dan juga kunci privatnya ya. Jadi ada kunci publik, ada kunci privatnya. Nah, kita coba latihan dulu yang level dasarnya. Level dasarnya di sini coba kita hitung ya. GCD dari 414 dan 662. Ini ada 3 soal. Kita coba jawab yang pertama dulu ya. GCD 414, 662, maka kita menggunakan penyelesaian Euclidean algoritma dengan cara yang tadi sudah kita coba pakai pada latihan sebelumnya, contoh sebelumnya. Nah, maka di sini angka terbesarnya adalah 662, maka kita tulis di sini 662 sama dengan 414 ini adalah kita bisa analogikan bagian B-nya, kemudian 662 itu A-nya. Biar tidak bingung ya, kita ini bolak-balik kan tidak masalah ya. 414, 662 kita bolak-balik. Kita gunakan A yang paling ini untuk nilai yang terbesarnya ya. 662, B-nya 414, maka yang paling mendekatinya itu adalah 248 ya. Sisanya itu 248 dan itu adalah B berikutnya ya pada iterasi selanjutnya, yaitu 248. Nah, 414 berapa untuk mendapatkan nilai 214? Itu masih menggunakan perkalian 1 dan sisanya adalah 166 dan seterusnya 248 untuk mendapatkannya perkalian 166 adalah dengan dikalikan 1 dan sisanya adalah 82. Terus kita lakukan dengan cara yang sama, 166 sama dengan 82 kali 2,
dan sisanya adalah 2. Terus kita lanjutkan, maka 82 itu sama dengan ketika B-nya itu adalah 2, maka perkaliannya adalah 41. 2 kali 41 itu 82. Dan sisanya adalah 0. Maka 2 ya, itu adalah FPB-nya ya. Oke, jadi dari 414 dan 662 itu adalah 2. Lalu soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ditanyakan apakah 7 MIP 3 kali 14 plus 21. Mod ya, sorry. Ini bukan MIP. Sini soalnya itu ini tadi. Oh, ya. 7 membagi 3 kali 14 plus 21 ya. Atau MIP ya tadi ya. Apakah benar atau salah? Ya, soal nomor 2 ini. Maka kita jawab di sini, kita hitung ya. Kita hitung 3 kali 14 itu 42, 42 tambah 21, di sini kan 14, 3 kali 14 tambah 21, maka itu hasilnya 42. Maka 42 tambah 21 itu 63. Nah, sekarang soalnya bisa kita tulis ulang. Apakah 7 membagi 63? Maka kita jawabnya adalah benar ya. Karena 63 ya dibagi dengan 7 itu 9 ya. 7 dikali 9 itu 63. Jadi jawabannya adalah benar. Kita bisa menggunakan cara lain menggunakan modular. Nah, seperti ini. Tadi ada 14, 21 ya. 14, 21 pada mod 7 ya. Karena di sini kan ya di sini ada 14, ada 21. Kemudian 7 itu kita jadikan sebagai modnya ya, mod 7. Maka 3 ternyata diperoleh 0 ya. 14 dengan mod 7 itu ekuivalen dengan 0. 21 dengan mod 7 itu ekuivalen dengan 0. Maka 14 kita ganti dengan 0, 21 kita ganti dengan 0 pada mod 7 ya. Maka ketika kita masukkan 3 kali 14 tambah 21 itu hasilnya adalah 0. Berarti habis dibagi 7. Artinya apa? Itu adalah benar gitu ya. Berarti pernyataan yang ini adalah benar ya. Oke, kemudian soal yang nomor 3 kita coba hitung. Di situ soalnya 9 pangkat 2 plus 7 mod 5. Nah, penyelesaiannya langkah pertama adalah kita pangkatkan dulu. 9 pangkat 2 itu 81 ya. Kemudian ditambahkan dengan 7, hasilnya 88. Maka kita bisa tulis ulang 88 mod 5. Nah, 88 mod 5 berarti kalau kita operasikan ekuivalen dengan bukan ekuivalen, ekuivalen dengan ekuivalen dengan 3 ya, karena sisanya itu adalah 3 ya, sisanya itu adalah 3. Operasi perkalian 5 yang mendekati angka 88 itu adalah 5 kali 17 itu 85, sisanya adalah 3. Maka jawabannya adalah 3. Oke, ini insight pentingnya dari modular aritmatik itu ya. Bisa menghindari angka besar yang dipakai di kriptografi tentunya, dan merupakan dasar algoritma keamanan. Oke, kita cukupkan dulu untuk bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan di video berikutnya Pak untuk membahas bagian yang kedua ya, tentang lebih mendalam tentang modul seputar kriptografi ya. Oke, kita cukupkan pada
materi kali ini. Kita akan lanjut di bagian kedua tentang materi kriptografi ini. Dari saya sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.